Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyun Ramadini dengan NIM 25011110105 akan menjelaskan mengenai kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan juga pengangguran. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kematian, perkawinan, dan persebaran mobilitas, serta kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya yang terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Menurut Sumitro Dojo Hadikusumo, mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen atau hujan, pegawai yang sedang cuti karena sakit, dan sebagainya. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal disebut pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, tanpa mendapat upah, lanjut usia, cacat jasmani, dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Dari sisi tenaga kerja, penduduk suatu negara dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja dan kelompok bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berumur 10 hingga 65 tahun, namun dewasa ini usia kerja telah diubah menjadi berumur 15 sampai 65 tahun. Penduduk usia kerja dapat pula kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah orang yang siap bekerja di suatu negara. Kelompok tersebut biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif. Dari keseluruhan angkatan kerja dalam suatu negara yang tidak semuanya mendapatkan kesempatan bekerja. Di antaranya ada pula yang tidak bisa bekerja. Mereka inilah yang disebut pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja atau kelompok usia produktif yang tidak bekerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Pernyataan itu dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk mereka yang mencari pekerja. Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, yang ada arti dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian, kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih ada lowongan. Selain itu, kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi.
Dari lapangan pekerjaan yang masih ada lowongan tersebut, mengandung arti adanya kesempatan kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja diperlukan oleh perusahaan atau lembaga untuk menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu. Secara teoristis, ada 3 pokok cara umum untuk menjadikan kesempatan kerja atau berusaha dalam jangka panjang. Yang pertama adalah dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat menekankan laju pertumbuhan pada sisi penawaran tenaga kerja. Cara yang kedua yaitu dengan meningkatkan intensitas pekerja dalam menghasilkan output, tetapi dalam jangka panjang. Cara ini tidak terlalu berhasil karena tidak selalu kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dan cara yang ketiga adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan karena ketidakseimbangannya pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Badan Pusat Statistik dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan bagi psikologis. Di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah tenaga kerja dan angkatan kerja di Indonesia yang diambil dari artikel melalui Kompasiana. Masalah angkatan kerja dan tenaga kerja di Indonesia pembangunan dalam berbagai sektor yang dilakukan Indonesia sangat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dengan kualifikasi tertentu. Berbagai lapangan pekerjaan terbuka di setiap waktu di seluruh Indonesia, tapi pencari pekerja jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Membludaknya angkatan kerja yang mencari pekerjaan dapat dilihat pada salah satu contoh yang diberitakan pada Police News Center. Dalam prosesnya, ternyata pembangunan tidak hanya dihadapkan kepada keterbatasan tenaga ahli, melainkan masih banyak masalah lainnya. Kondisi itu dapat dilihat dengan banyaknya masalah yang dihadapi ketenagakerjaan Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Angkatan kerja yang besar jika dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang baik dan pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hal itu baru dapat dicapai apabila angkatan kerja seluruhnya sudah terserap oleh kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Pernyataan itu dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar ditambah dengan tinggi lajunya pertumbuhan penduduk yang harusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi, bukan malah justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan penduduk itu semakin tinggi dan tidak diimbangi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Dan hal inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran. Yang kedua yaitu mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah suatu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja Indonesia minimal dalam penguasaan pengetahuan dalam teknologi. Akibatnya, jumlah produksi yang dihasilkan rendah sedangkan biaya produksinya tinggi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan hasil produksi Indonesia
sulit bersaing dengan produk negara lain. Selain itu, mutu tenaga kerja berpengaruh pula pada tinggi rendahnya upah tenaga kerja. Upah buruh di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Serbia, Cina, Rusia, Singapura, dan Malaysia. Yang ketiga yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di samping sumber daya manusia yang masih relatif rendah, sektor ketenagakerjaan di Indonesia juga dihadapkan oleh masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lainnya seperti wilayah Sumatera, Kalimantan, yang masih lebih luas, masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Akibatnya di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Yang keempat yaitu pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja. Hal ini lebih diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, pengangguran juga disebabkan oleh angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia usaha. Pengangguran ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan sifat pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerjanya. Dengan kata lain, jam kerja dalam satu minggu kurang dari 36 jam. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimum sebab kelebihan tenaga kerja. Umpamanya, adalah seorang petani yang menggarap sawah sebenarnya sudah cukup, hanya dikerjakan oleh satu orang. Namun, sebab anaknya tidak punya pekerjaan, dia ikut menggarap tanah itu. Anak petani itu termasuk penganggur terselubung. Pengangguran berdasarkan penyebabnya, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam struktur perekonomian, misalnya dari agraris menjadi industri. Otomatis kondisi itu mengakibatkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian di sektor pertanian tidak terserap di sektor industri, sehingga mereka akan menganggur. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim. Contohnya, buruh tani akan bekerja pada waktu panen. Akan tetapi, kalau sudah habis pada masa panen, dia akan menganggur. Pengangguran voluntary adalah pengangguran jenis yang terjadi karena sebab adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela dia tidak bekerja atau minta berhenti kerja. Berikut ini merupakan strategi dan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja, yaitu bisa dapat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, rekomendasi kebijakan. Yang keempat yaitu penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Yang kelima yaitu peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja. Dan yang keenam, peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. 7. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global. 8. Perlindungan pekerja migran, rekomendasi kebijakan. Dan yang ke-9 yaitu memperluas kerjasama baik negara tujuan maupun dengan Pemda dan unsur-unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.